Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak ustadz yang soleh dan soleha pada pagi hari ini? Semoga antum semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat dalam menuntut ilmu. Dan Ustaz doakan semoga antum semua selalu dalam lindungan Allah dan terhindar dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ustaz melanjutkan video ini, diharapkan anak Ustaz telah mandi dan telah melakukan sarapan dan telah melakukan sholat duha, membaca Al-Quran serta membaca Al-Maksurat ya nak ya. Baik, pada pembelajaran kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah pada manusia. Seperti sistem tubuh lainnya, sistem peredaran darah juga terkadang tidak bekerja dengan semestinya. Masalah-masalah sering terjadi pada organ jantung maupun pembuluh darah. Nah, berikut adalah beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama yaitu ada angina. Penyakit angina atau angin duduk ditandai ketidaknyamanan dan nyeri pada dada. Disebabkan apa? Kurangnya pasokan darah atau suplai oksigen pada otot jantung dan komplikasi yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. Nah, ya. Kemudian ada yang namanya jantung koroner atau arteri koroner. Gejala yang sering timbul adalah seperti cepat lelah, sesak napas, dan nyeri. Nah, disebabkan apa? Disebabkan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh lemak dan zat kapur. Nah, jadi kalau terjadi penyumbatan menyebabkan aliran darah ke jantung itu menjadi terhambat sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, ya. Kemudian ada yang ketiga namanya hipertensi atau tekanan darah tinggi, ya, menyebabkan jantung bekerja lebih keras atau memompa darah, ya. Tekanan darah pembuluh arteri meningkat. Nah, kalau sering terjadi kalau orang yang hipertensi ini kalau terjadi terus-menerus akan mengakibatkan komplikasi serangan jantung, bisa juga stroke ataupun gagal ginjal, ya. Kemudian yang keempat ada namanya hipotensi atau tekanan darah rendah, adalah kondisi di mana tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun. Nah, kata orang itu darah rendah katanya ya. Kemudian yang kelima itu ada namanya aterosklerosis. Nah, itu adalah penyempitan atau pengerasan pembuluh darah karena adanya penumpukan lemak, kolesterol, dan zat sisa lainnya di dinding pembuluh darah arteri, ya. Kemudian yang keenam ada varises. Adalah pembuluh darah yang membengkak dan tampak menonjol di permukaan kulit serta berwarna keunguan. Selanjutnya
ada gangguan kesehatan pada darah manusia. Nah, kalau tadi pada jantung, pada jantung ya. Tadi pada jantung dan pembuluh darah, sekarang pada gangguan kesehatan pada darah. Di antara gangguan kesehatan yang menyerang darah adalah sebagai berikut. Apa nak? Antara lain yaitu ada anemia. Anemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan sel darah merah. Ya. Gangguan ini ditandai dengan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Di antara penyebab anemia adalah makan makanan yang kurang mengandung zat besi, pendarahan hebat, atau gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Ciri-ciri orang yang kena anemia bagaimana? Mudah lelah, sering merasa pusing, lemas, dan wajahnya terkadang pucat. Nah, ya. Kita dapat mencegah anemia dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti brokoli, bayam, ikan, kacang-kacangan, dan daging sapi. Nah, jadi kita dituntut untuk memakan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi zat besi ya. Nah, kemudian kanker darah atau leukemia disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali. Ya. Akibatnya apa? Sel darah putih memakan sel darah merah sehingga jumlah sel darah putih lebih banyak daripada sel darah merah. Akibatnya tubuh menjadi kekurangan sel darah merah. Ya. Dan selanjutnya ada yang namanya hemofilia. Disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Nah, jadi kalau kita luka terus darahnya enggan berhenti, nah itu mungkin kita terkena penyakit gangguan kesehatan pada darah yang namanya hemofilia. Terus kemudian talasemia, ya, merupakan penyakit kelainan darah yang diakibatkan oleh faktor keturunan atau genetik. Nah, ya. Kemudian demam berdarah. Demam berdarah ini merupakan infeksi virus yang menyerang trombosit atau keping darah. Infeksi virus dapat membuat jumlah trombosit dan leukosit menjadi menurun. Jika tidak segera mendapatkan pengobatan, penderita demam berdarah akan mengalami pendarahan yang akan mengancam jiwanya, ya. Kemudian ada beberapa penyebab gangguan organ peredaran darah manusia, ya. Organ peredaran darah merupakan organ yang penting untuk kelangsungan hidup kita. Jantung, pembuluh darah, dan darah harus dalam kondisi sehat dan berfungsi dengan baik, ya. Nah, beberapa penyebab gangguan organ peredaran darah adalah seperti penyumbatan pembuluh darah dalam jantung oleh lemak. Nah, makanya kita dibilang jangan terlalu sering mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak, ya. Kemudian penyempitan pembuluh darah, terlalu lama berdiri, kekurangan zat hemoglobin dan zat besi, faktor usia, polusi, radiasi, merokok, obesitas,
dan kelainan genetik pada darah, ya. Dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Menurut Hendrik L. Bloom, di antaranya adalah perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat itu atau gaya hidup yang sehat akan menunjang dan berdampak semakin meningkat kesehatan. Kemudian ada lingkungan, pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Nah, mungkin inilah yang dapat Ustadz sampaikan pada video kali ini. Semoga antum bisa memahami dari apa yang telah Ustadz sampaikan. Untuk lebih jelasnya antum bisa buka bukunya. Tema 4, subtema 2, fokus pembelajaran IPA ya nak ya. Silahkan ini dikerjakan tugasnya di buku kecil. Buatlah kolom. Nah, di sini ada nomor 1. Terus nama gangguan organ peredaran darah, tulis dan penyebabnya apa, ya. Mungkin ini dulu yang bisa Ustadz sampaikan. Lebih kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.